Hai, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang bernama Master Ong. Mungkin bagi rekan-rekan yang sering aktif di YouTube mungkin pernah melihat video daripada Master Ong ini. Channel daripada Master Ong ini silakan dilihat di bawah ini, ada channel dari channel Master Ong. Beliau adalah seorang ahli tarot ya. Mungkin hari ini saya memperkenalkan suatu hal baru dalam channel saya supaya rekan-rekan tidak bosan dengan melihat saya solo sendiri. Selamat siang Master Ong. Ya, selamat siang. Ya. Saya mungkin tertarik ya karena saya dulu juga pernah tahu tentang tarot. Cuman pengetahuan saya memang tidak sampai sedalam seperti yang sudah dikuasai oleh Master Ong. Mungkin kalau boleh Master Ong bisa cerita nggak kira-kira tarot ini sebenarnya dia apa sih yang bisa kita pakai ataupun kita terapkan untuk dalam keseharian yang misalnya kita dalam memutuskan apa atau apa yang bisa kita lakukan misalnya. Oke. Rekan-rekan Heriang ya, ketemu di sini. Salam semesta ya, perkenalkan nama saya Master Ong biasanya dipanggil demikian ya. Di channel saya juga menggunakan nama Master Ong. Jadi Ong di sini sebenarnya bukan nama asli ya. Ong ini adalah surname atau nama family. Oh, saya kira Ong ini seperti itu. Berkilau Ong. Oh, enggak. Kan Ya. Ipin kan suka Ong katanya. Jadi supaya Ong jadi iya. nama harus Ong juga katanya. Ya, jadi kebetulan saya ya dibilang ahli di dalam tarot, mungkin banyak orang yang lebih ahli dari saya ya. Tapi tarot baru saya pakai belakangan ini untuk media di dalam memberikan satu prediksi, satu ramalan tentang sio maupun tentang bintang ya, atau zodiak bintang gitu. Nah, dalam semua hal lah sebenarnya. Nah, kenapa kita butuh media? Karena kan sebenarnya media itu adalah alat untuk menjelaskan sesuatu ya. Menjelaskan tentang apa yang kita dapatkan dari visinya kita atau intuisinya kita itu. Nah, kalau nggak ada alatnya kan orang-orang kadang-kadang susah untuk menangkapnya. Oh, maksudnya gimana gitu. Nah, sebenarnya tarot itu kalau penjelasan tentang sejarah tarot mungkin ya bisa dicari ya, banyak sudah ada penjelasannya. Nanti saya bisa panjang video ini, makanya cerita sejarah nanti iya, panjang kali lebar kali tinggi betul. nggak selesai nanti yang nonton pada tidur nanti. Dan saya juga nggak terlalu mengikuti maksud sejarah dan sebagainya, tapi saya memilih media tarot untuk menyampaikan sebuah ramalan atau visi karena bagi saya tarot ini adalah sebuah media yang mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa normal ya, bahasa-bahasa umum untuk memprediksi sesuatu. Ya, karena itu saya menggunakan kartu tarot ini ya. Jadi sebenarnya ramalan itu atau memprediksi sesuatu itu banyak sekali medianya. Kita pernah dengar orang ada yang menggunakan kartu remi. Oh, oke. Itu ya, kartu remi yang Biasa untuk orang ya, untuk saya pakai lupa remi namanya ya. itu. Untuk judi ya. Itu biasanya. permainan remi gitu ya. Iya. Padahal kan kalau itu orang juga bingung, ini kok bisa punya arti gitu ya, cuma begitu-begitu aja. Nah, itu adalah alat untuk mengaktualisasikan energi yang ditangkap oleh seorang praktisi dan diungkapkan gitu. Jadi ada sebuah media, termasuk tarot ini gitu. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu juga tidak, kalau nggak ada tarot berarti nggak bisa, enggak gitu ya. Tetap bisa, saya bisa. Misalnya orang ingin punya satu prediksi, ya saya bisa mengungkapkan gitu. Tapi dengan tarot, mungkin orang itu akan lebih jelas, lebih mengerti gitu ya. Dan setahu saya memang tarot ini adalah sebuah media yang sudah digunakan lama ya. Mungkin udah ratusan tahun ya, dari negara Eropa Barat sana ya, yang mungkin kita sering dengar kaum Gypsy ya. Nah, mereka menggunakan media tarot ini untuk melakukan satu prediksi ramalan dan sebagainya gitu. Nah, dan juga mereka kan ada kadang menggunakan bola kristal ya. Oh iya. Nah, di dalam bola kristal, kalau orang bola kristal karton dulu. betul. Itu kan kaum Gypsy ya. Kadang-kadang bola kristal itu juga termasuk media ya. Media untuk melakukan satu prediksi. Jadi prediksi bisa menggunakan banyak media.
kita pernah lihat ada orang juga menggunakan suatu prediksi dengan menggunakan teh. Oh, Ya, itu ada keilmuannya tersendiri kan. Bubuk teh yang dituangin, kemudian di ini akhirnya membentuk satu pola. oh, oke. Ya, pernah Pernah, pernah lihat ya. pernah lihat saya. Ya. Dan juga ramalan kan banyak hal ya. Jadi banyak sekali sebenarnya media-media. Pakai ikan koi bisa nggak, Pak Master Om? Ikan koi belum pernah. Belum Mungkin pernah, kalau ya. dicoba bisa. Karena kan dia ada pola-polanya beda warna. Betul. Kadang-kadang pas kita tangkap yang ini kita langsung prediksinya lihat warna. Wah, tapi repot sekali kalau tiap kali orang mesti makan ikan koi. Ikan koinya mungkin 3 kali ditangkap meninggal kali ya. Saya baru menggunakan media ini memang belum terlalu lama ya, karena memang melihat di masyarakat kita untuk sebuah ramalan itu sangat mudah untuk menerima dengan menggunakan tarot ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sudah sering ada di film-film atau di mana mungkin ya. Jadi orang, oh tarot ya kayaknya lebih gimana gitu. Betul. Kalau boleh tahu selama ini kalau ada orang yang mau bertanya kepada Master Ong itu dalam bentuk konsultasi itu biasanya diberi berapa pertanyaan ya biasanya, atau bagaimana, atau dibatasin atau bagaimana selama ini? Ya kalau mengenai konsultasi sih sebenarnya kita memang ada batasin waktunya ya, karena kita 1 jam gitu ya. 1 jam itu sebenarnya cukup panjang ya. Dan kalau pertanyaan tidak dibatasin sebenarnya. Tapi kategori besarnya kan biasa orang nanya apa sih? Orang nanya soal uang, ya, keuangan, karir, jabatan, Jodoh. ya, kemudian jodoh, Ya, asmara, ya, terus kemudian kesehatan, Betul. ya, dan kesehatan kadang-kadang juga jarang yang mau nanya, Betul. ya, kadang-kadang kan orang punya satu satu ketakutan sendiri Benar. mengenai sesuatu yang kalau dianggap kurang baik itu nanti jadi takut gitu. Betul. Saya sih pernah ya, jujur saya pernah tanya kepada Master Ong beberapa pertanyaan dan ya ternyata hasilnya sangat menakjubkan saya, karena hanya dengan kartu tarot ya, saya maksudnya itu dengan ditampilkan hanya gambar-gambar itu, beliau ini bisa bercerita panjang kali lebar kali tinggi dengan, ya kalau menurut saya sih intuisinya cukup tajam sehingga bisa terbaca dengan jelas kira-kira langkah apa yang mungkin kita bisa lakukan. Di meja ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak kira-kira, ini kan ada bermacam kartu tarot sih. Ini kenapa ada beraneka ragam? Apakah fungsinya sama atau bagaimana? Jadi memang kartu tarot kan banyak ininya ya, banyak gambar-gambarnya ya. Jadi banyak jenisnya. Nah, di masyarakat kita atau di dunia ini kan banyak juga orang yang membuat kartu tarot ya. Yang mudah-mudahan suatu saat saya bisa bikin juga gitu, ya, gambarnya. Dan gambarnya sebenarnya, Amin. gambarnya sebenarnya dibuat untuk merefleksikan sebuah intuisi atau sebuah energi ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Mungkin tidak semua gambar bisa dibikin jadi tarot gitu ya. Dan di sini memang banyak jenisnya. Saya mengkoleksi beberapa tarot yang saya pakai ya, dan juga istilahnya beragam ya. Dan kalau kegunaan sebenarnya kurang lebih sama ya, kegunaan kurang lebih sama. Cuma kan kalau gambarnya itu aja mungkin bosan juga gitu ya. Jadi kadang-kadang saya ada gambar yang cewek di sini, ada gambar tengkorak yang di tangan ini juga. Jadi ada memang di sini ada oracle card ya. Ini biasa dipakai lebih kepada misalnya kita memprediksi tentang mimpi, visi ke depan dan sebagainya. Tapi kalau tarot biasa juga sama ya, bisa dipakai untuk itu juga. Cuma ini dia lebih spesifik aja. Dan kalau tarot itu kan penggunaannya lebih umum ya, lebih luas gitu. Nah, macam-macam ya, kayak ini juga ada yang gambar misalnya tarotnya itu gambar komik itu, manga gitu ya. Wah, saya suka. Mungkin saya lebih cepat dapat inspirasi. Terus kemudian ada yang susah, memang ada yang susah ya. Jadi gambar juga ada yang beberapa artis tarot yang menggambar itu susah diprediksi, susah dibaca gitu. Ini apa gitu? Ya kadang ada yang begitu, dan itu butuh satu intuisi yang lebih dalam lagi untuk memahami itu. Nah makanya kadang-kadang ada tarot yang gampang kita koneksinya gampang, kita gampang membaca gambarnya,
Jadi ada beberapa tarot yang memang harus disesuaikan dengan karakter orang yang membaca atau tarot reader ya. Nah, kadang-kadang kita ada tarot yang gambarnya itu sulit gitu kita artikan. Saya menemukan beberapa seperti itu. Ya. Seperti gambar apa ya? Iya, jadi kadang-kadang ini apa ya maksudnya nih? Jadi kita perlu lebih menarik lebih dalam lagi sampai kita bisa pahamin makna daripada gambar itu. Okay. Tapi ada yang gampang sekali, gampang kita pahamin. Oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Ya artinya kalau gampang berarti jenis tarot itu punya satu koneksi yang lebih tepat dengan kitanya. Ya. Nah makanya kalau misalnya buat rekan-rekan semua ya mungkin ya tertarik dengan tarot gitu, ingin ya istilahnya belajar tarot, ya itu harus dicari satu tarot yang memang bisa punya satu koneksi yang cocok dengan kita, ya sehingga kita gampang memahaminya. Dan perjalanan saya menemukan beberapa memang agak sulit ya untuk dipahami gambar-gambarnya gitu. Nah, ada yang mudah sekali, walaupun gambarnya kayaknya seperti misalnya ini adalah Dewi Kematian ya, Dewi Kematian atau Santa Muerte dari Meksiko ya. Iya, jadi agak gambarnya memang agak seram gitu ya, gambarnya agak seram. Tapi ini lebih mudah dipahami oleh saya gitu, ya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin suka yang seram-seram kali, suka horor ya. Apa saya lebih dekat sama Dewa Kematian ya? Ya mungkin. Gitu. Ya. Okay.